Target market flow adalah yang pertama itu dewasa muda yang berumur 20 hingga 30 tahun. Dan yang kedua itu orang yang aktif dalam media sosial. Dan yang ketiga itu generasi Y dan Z. Dan yang keempat, orang yang tinggal di daerah atau wilayah sekitar pintu air sungai. Dan yang terakhir itu yang paling penting, orang yang peduli dan aware dengan berita dan keadaan sekitar. Dewasa muda berumur 20 hingga 30 tahun, mereka itu sangat up to date dengan perkembangan teknologi. Mereka juga lebih terbiasa dan lebih fasih memperoleh berita melalui digital dibandingkan media cetak. Mereka itu rata-rata mengalihkan perhatiannya dari berbagai gawai seperti PC, tablet, dan televisi itu 27 kali setiap jamnya. Mereka itu menghabiskan waktu 18 jam per hari untuk menikmati layanan tontonan on demand, bermain game, dan hiburan lainnya. Mereka itu lebih kecenderungan teknologi. Dalam urusan bekerja, mereka lebih tertarik memiliki pekerjaan yang bermakna ketimbang sekedar bayaran yang besar. Situasi dan kecenderungan, menurut kami pemerintah itu masih kurang maksimal dengan program peringatan dini banjir di sekitar pintu air. Hal itu menjadi suatu permasalahan yang kami angkat untuk memaksimalkan tujuan tersebut dengan cara yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Kini, market cenderung lebih memilih dan mengakses informasi itu melalui gadget dan media digital, karena generasi milenial itu dituntut untuk mengikuti teknologi dan akhirnya mulai terpaut dengan segala kemudahan. Dan kemampuan teknologi itu terus berkembang dengan sangat pesat. Sekarang itu banyak jurnalis dan media digital yang ikut memberitakan dan menayangkan informasi siaga banjir yang diunggah di lamannya masing-masing. Hal itu memang sangat membantu mewujudkan kesiagaan banjir. Namun, bisa saja terpaut pada market yang kurang tepat karena media hanya menyebarluaskan informasi siaga saja, tapi tidak membantu memberi peringatan evakuasi. Secara objektif meningkatkan efektivitas peringatan banjir dan menyediakan informasi mengenai situasi pintu air dengan sosial media agar masyarakat dapat dihimbau dengan cara yang lebih efektif, akurat, dan cepat. Alarm SMS agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi dan mengurangi korban jiwa. Dengan website agar masyarakat dapat mengakses langsung informasi ketinggian air dan segala pintu air Jabodetabek. Flow memiliki dua jenis publikasi, yaitu media informasi, platform website untuk mengakses dan melihat data informasi ketinggian air, serta data peringatan siaga. Dalam platform ini, selain ketinggian air, masyarakat juga dapat mengakses informasi lokasi pintu air terdekat, informasi data siaga dan arus banjir pintu air. Yang kedua itu informasi aktual peringatan dini. Media digital ini dimanfaatkan dalam penyampaian informasi peringatan di luar SMS emergency, juga wadah untuk branding dan promosi guna menggait lebih banyak pengguna. Selanjutnya di taktik, kenapa kita menggunakan Twitter dan Instagram. Jadi Twitter itu ada yang nama trending topic. Jadi dari daftar trending topic Twitter selalu diperbaharui secara real time, sehingga setiap saat dapat berubah. Suatu topik atau hashtag hanya dapat bertahan dalam hitungan jam, dan saat real time tersebut, berita dapat menyebar luas dengan cepat, dikarenakan pergerakan tweet berupa berita, update, trending hashtag yang sangat cepat dan mudah tersebar. Nah, inilah kenapa Twitter itu bisa kita manfaatkan dalam penyampaian informasi dan peringatan dini yang lebih efektif. Selanjutnya, tweet berupa informasi yang cenderung tidak menggunakan timeline pengguna dan bisa sangat mudah tersebar. Dengan algoritma yang ada, berita terbaru cenderung bisa tersebar dengan tepat sasaran. Maka dalam platform inilah diharapkan flow website kita itu dapat mengait banyak pengikut dan dapat memberikan informasi dengan cepat. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan Instagram? Jadi di Instagram ini kita bakal lebih berfokus pada promosi dan branding. Kenapa? Karena algoritma Instagram sangat mendukung untuk meraup engagement dan promosi. Fokus konten dalam platform ini adalah visual dan caption, maka akan sangat membantu flow dalam menyampaikan informasi mengenai promosi dan branding agar lebih dikenal publik. Jadi di sini kita bakal pakai Twitter sama Instagram, dan kita bisa lihat pengguna aktif Twitter berkisaran 145 juta pengguna.
rata-rata pengguna wanita itu 47% dan laki-laki 53%. Dan rata-rata pengguna sosial media Instagram itu kisaran di 61.600.000 pengguna. Dan rata-rata penggunanya 49% wanita dan 50% laki. Kenapa kita pakai Twitter? Karena market size-nya di sini lebih besar, penggunanya lebih banyak. Jadi lebih pada informasi aktual. Dan untuk Instagram kita lebih pada promosi dan engagement. Dan di kanan ini berikut adalah contoh konten berbentuk thumbnail untuk Instagram. Selanjutnya action. Jadi how our product works. Yang pertama, kita menggunakan alat untuk mengukur ketinggian air secara akurat. Yang kedua, jika alat kami memasuki batas siaga, informasi akan disebar dahulu sebelum SMS darurat. Yang ketiga, sistem akan langsung memberikan info melalui SMS darurat bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, masyarakat dapat mengantisipasi dan melakukan evakuasi jika mendapatkan SMS darurat. Nah, jadi ini di user experience. Begini tampilan website kita nanti kira-kira. Jadi website ini kita buat sesimpel mungkin dan sistem informasi dapat diakses oleh satu pintu. Segala bentuk informasi akan disediakan di homepage dan user hanya perlu mengklik subjudul sesuai dengan informasi yang dicari. Nah, ini ada informasi detail pintu air, peta 13 Sungai Jabodetabek. Ada juga grafik, itu informasi data ketinggian air berupa grafik dengan lingkungan periode waktu yang bisa user tentukan. Terus ada juga informasi peta pintu air, ada juga edukasi dan prinsip penanganan banjir, serta nomor telepon darurat untuk bencana banjir. Kita buat website kayak gini tuh untuk mempermudah user mencari informasi pintu air yang banyak. Selanjutnya kontrol. Jadi pengontrolan secara evaluasi data. Cara kita mengontrol yaitu data diambil secara laporan bulanan dengan target KPI 80%. Data yang diukur sebagai berikut. Yang pertama itu berapa banyak orang yang selamat dari banjir. Ini tuh untuk mengetahui dampak pemberitahuan pesan terhadap seseorang. Yang kedua, berapa banyak orang yang gagal mengungsi karena mereka tidak menerima pesan. Ini untuk mengetahui bahwa radius yang ditetapkan cukup jauh atau tidak untuk dampak banjir. Yang ketiga, apakah orang punya cukup waktu untuk evakuasi? Untuk mengukur apakah batas yang ditetapkan untuk sensor ketinggian air cukup efektif untuk mengevakuasi orang. Yang terakhir, jumlah peringatan salah, yaitu untuk mengukur akurasi sensor level air. Sekian dan terima kasih.